Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau membawakan general reading. Temanya adalah dia yang penasaran dengan kamu, sama kamu, tentang kamu. Pokoknya kamu seorang deh ya. Ini general reading, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke. Kita mulai aja ya. Kita cek dulu ya energi kamu ke dia yang penasaran dengan kamu. Energi dia yang penasaran tentang kamu seperti apa? Oh ya guys, lucu banget. Ada hal lucu, barusan aku baca ada yang komen di video yang judul temanya dia tidak tenang dan merasa bersalah. Ada ibu-ibu yang komen. Kenapa aku bilang ibu-ibu? Karena namanya cewek. Dia bilang gini, apaan sih sambutannya kok nggak enak ya, katanya. Awalnya ada make terus geng. Hah? Aku bilang back with me, orang back with me Dinda, ya kan? Kok dia bilang make apa sih? Salah denger dia, yang kupingnya nggak jelas. Terus aku yang dibilang sambutannya nggak enak. Itu bahasa Inggris ya, Bu. Atau mungkin ada kalian yang sampai sekarang belum paham. Back with me, itu tuh Indonesianya adalah kembali lagi dengan aku, gitu loh. Kembali dengan aku, Dinda, ya. Oh ya, kalau kalian baru di sini ya, subscriber baru, viewers baru, kalau yang lama pasti tahu kenapa aku selalu bilang geng. Karena berapapun umur kalian, aku pengen kita tuh setara. Nggak usah yang kayak, oh kamu lebih tua, atau aku yang lebih dewasa, aku yang harus dihormati, aku yang paling tua di sini, kalian tuh harus menghargai aku. Enggak. Kenapa aku bilang geng? Karena aku pengen kita semua tuh setara di sini. Enggak ada yang tua, enggak ada yang muda, semua sama. Ngerti ya? Jadi kalau dia bilang apaan sih geng tuh apa? Preman. Aduh, mana ada sih preman? Aku aja kalau ngomong sama teman-teman aku aja tuh aku kamu loh. Sekalipun cowok ya, teman-teman kampus aku, kita semua ngomongnya aku kamu. Yang suka follow Instagram aku pasti tahu, nggak ada aku ngomong gue elo gitu, jarang banget. Sekalipun aku anak Jakarta ya, jarang aku pasti ngomongnya aku kamu. Jadi iya, nggak mungkin aku ngomong kotor apa sih, kayak kata dia make geng. Oh ya, satu lagi, aku tuh pasti kalian tahu deh, aku tuh di kampus aku dulu tuh 50% itu bahasanya tuh bahasa Inggris. Jadi udah biasa kita tuh ngomong bahasa Inggris. Jadi wajar aja kalau aku masukin bahasa Inggris di channel aku sendiri. Terus simple apa sih? Ya simple bahasa Inggris. Emang kenapa sih? Nggak ribet juga kok, back with me Dinda. Padahal sambutan introduce di video aku itu kan nggak terlalu panjang ya, aku rasa, daripada reader lain yang panjang-panjang, harus kayak gini, harus kayak gitu. Kayak pokoknya kalian tahu deh reader lain sepanjang apa. Jadi mungkin buat kalian yang sampai sekarang bingung itu apa sih Dinda ngomong apa, back with me ya. Udah jelas kenapa aku sebut geng. Aku nggak marah sih, cuma aku bingung aja. Kalau kalian nggak suka sama channel aku, balik aja kalian ke Facebook ya guys. Gak usah main YouTube ya. Oke, buat ibu itu yang pendengarannya salah, mungkin ibu udah agak menopause ya Bu. Mendingan ibu banyak-banyak itu deh, denger Al-Quran daripada denger YouTube. Ya kan, lagian ibu sendiri sih yang ngomongin aku nggak jelas. Aku sih nggak baper, maaf banget, aku biasa aja. Cuma aku pengen ya ibu denger yang bener lah ya. Nggak mungkin aku ngomong yang aneh-aneh. Tanya aja anak-anak di sini, aku kalau ngomong-ngomong yang pembahasan 17 tahun ke atas aja aku kadang nggak terusin, ya kan. Yang erotis vulgar gitu aku nggak terusin ya. Itu bisa di skip kalau kalian nggak suka penjelasan aku. Oke, kita happy lagi di sini ya. Tuh aku tuh kalau ada sesuatu yang kayak gitu tuh energi aku tuh agak
agak capek jadinya. Makanya aku tuh lebih senang yang positif, happy ya. Jangan lupa kalian komen yang happy ya, kasih tanda love di komen kalau kalian sayang sama aku. Kita mulai ya, seperti biasa. Oke, kita cek ya energi kamu ke dia seperti apa. Energinya kamu tuh pasrah, tapi kamu banyak loh membuka diri atau terbuka ke orang ini. Jadi bisa dibilang orang ini tuh tahu beberapa hal tentang kamu, karena kamu seterbuka itu sama dia. Kamu tuh kalau pas sama dia berasa jadi jiwa maskulin, entah kamu yang kayak support, cover, atau kamu yang lebih dominan jadinya, kamu yang ngatur ini itu, apa dia yang menye-menye ya. Jadi kamu berasa energinya tuh kayak maskulin ke orang ini. Kamu juga menunjukkan ketegasan kamu sih ke dia. Kamu merasa hubungan kamu positif, baik, kamu juga hangat ke dia. Wow, ada chemistry nih guys, kayak kuat nih. Perasaan cintanya juga strong sih aku lihat di sini. Ada benih-benih cinta kamu dan dia sih, ada ketertarikan fisik atau memang ya ada cinta. Jadi kayak kamu sama dia susah lepas, kayak pengennya deket dia terus. Atau di saat sama dia itu kamu sebenarnya ada pilihan option lain yang mendekati kamu, tapi kamu tuh lebih condong ke dia dan ketariknya tuh lebih ke dia, energinya juga, dan pengennya memang ke dia daripada yang lain. Kamu suka galau nih sama orang ini, suka fokusin dia juga. Kadang kamu kayak pura-pura cuek, gak peduli sama dia. Kayak sering kamu menunjukkan kamu yang happy, mandiri, bisa apa-apa aja sendiri. Kayak kamu pengen punya image yang bagus di mata orang ini. Kamu pernah dihadapkan ingin mengambil keputusan. Ada beberapa dari kalian yang menutup hati juga aku lihat ya. Sekarang kita cek ya energi dia ke kamu seperti apa. Kayaknya orang ini suka tebar pesona ya. Tebar pesona, kayaknya sih gitu ya. Mungkin dia tipe yang menarik, kayak banyak yang mendekat juga ke orang ini. Tapi dia bapernya ke kamu dalam juga nih. Ya. Dia mencari tahu tentang kamu, pengen tahu kamu dalam-dalamnya. Ini relate sama temanya, dia penasaran kan? Jadi mencari tahu kamu sampai ke dalam-dalam. Di sini yang kelihatan komunikasi sih, komunikasi dia ke kamu nih. Orang ini ada perasaan terluka ya. Terluka karena kamu, atau dia pernah terluka sama orang lain ya, atau pernah patah hati. Atau dia mungkin tipe yang sensitif, gampang sakit hati juga orangnya. Orangnya cukup dewasa. Ada feeling juga sih kayaknya. Kayak dia berusaha menunjukkan perhatian, feeling, atau ya kayak menunjukkan aja gitu loh ke kamu. Di sini ada komunikasi intens tuh kan, kartunya iya keluar lagi nih, ada komunikasi yang intens. Kayak dia merasa ada ikatan sama kamu juga, kayak berusaha tegas juga ke kamu nih. Sekarang kita masuk ke temanya ya, dia yang penasaran denganmu. Dia kayaknya berharap ke kamu deh, atau dia tahu kamu juga sebenarnya ada yang mendekati yang lainnya selain dia ya. Di sini nah ada kartu The Lovers, memang ada feeling dia ke kamu. Apakah ada third party? Di sini ada yang menghadirkan seseorang yang lain juga dan akhirnya melepas salah satunya, atau mungkin ada yang ghosting, terus komunikasinya nggak jelas. Ada yang tiba-tiba ya pergi atau meninggalkan gitu aja. Kalau kalian menjauh, mungkin dia kangen sama kamu ya. Berharap sih, ada berharap orang ini. Dia banyak introspeksi gara-gara kamu juga nih. Dia suka ini deh, kayak manifestasi atau berdoa ke kamu. Dia merasa dijudge sama kamu juga. Orangnya ada yang religius, mungkin rajin ibadah atau rajin berdoa. Ada yang sikapnya dingin atau cool, agak pasif, nggak banyak yang dia lakukan ke kamu aku lihat. Orangnya cukup dewasa, dia kayak orang penting ya di sekitarnya dia itu. Iya, punya power, agak dominan, tapi penyabar orangnya.
Dia sama kamu tuh kayak kerasa ada perbedaannya. Orangnya suka overthinking, sibuk, banyak pekerjaan. Sebenarnya juga kadang ya dia tipe yang ekspresif dalam perasaan. Ada sisi misteriusnya dia juga nih. Kayak ya kamu ada beberapa hal yang tentang dia kamu nggak tahu lah. Entah dia tutupi sengaja atau ya kamu nggak tahu aja gitu loh. Nanti kita cari tahu apa ya perasaannya, perasaan dan kenapa dia penasaran sama kamu. Dia itu intuitif, intuisinya bagus, suka mimpiin kamu juga, suka halu-haluin kamu. Agak duniawi, memang orangnya materialistis. Mungkin udah cukup mapan, secure, stabil. Dia mungkin ya punya happy family, di keluarga yang bahagia, mungkin family person juga. Cukup banyak blessing yang datang ke dalam hidupnya. Ya bisa dibilang beberapa cukup bahagia lah dia ini. Ada yang suka olahraga, ada yang tipenya suka ngajarin atau kerja sebagai pengajar mungkin. Egonya cukup tinggi. Dia tipe yang mau fight dalam hidup, berjuang. Dia agak social butterfly, suka party, suka bersosialisasi, ketemu banyak orang. Ceria, orangnya menyenangkan juga. Iya, dia lebih fokus ke materi nih orangnya. Mengejar materi, goals oriented. Mungkin dia dekat sama sosok keluarga atau orang tuanya juga. Bisa juga dia dekat sama beberapa orang ya. Mungkin bukan kamu aja. Atau memang banyak orang yang mendekati dia juga. Yang tadi aku bilang di awal. Orangnya tuh ramah ya, ramah atau friendly ya. Jangan-jangan dia suka kenal sama banyak orang karena friendly nih. Iya tuh, orang yang cukup penting di dalam circle-nya. Banyak pencapaian juga, banyak pencapaian achievement. Dia tuh suka ngatur-ngatur ya, karena punya power ya suka-suka dia aja gitu loh, mungkin dalam hubungan. Dia tipe yang kadang suka menjaga jarak demi mental dia yang sehat, hati dia yang happy. Kadang orangnya gampang baper juga sih. Dia mempertimbangkan kamu nih. Beberapa mereka mungkin bekerja dalam profesi hukum, legal. Dia suka chatting, teks tipenya. Mungkin bekerja dalam dunia sosial media atau suka main sosmed atau suka stalking kamu, atau kalian tuh kalau ngobrol tuh kayak di sosial media gitu loh, DM, direct message atau ya DM gitulah mungkin juga. Dia yang penasaran denganmu. Nah kan ada lagi tuh kayak orang berdoa yang tadi aku bilang, dia agak religius, suka berdoa atau dia suka ngedoain kamu, mungkin manifestasi, berharap kan. Tadi ada yang aku bilang berharap. Ada banyak kartu di awal tuh dia kayak berharap. Orangnya tahu zodiak, astrologi, perbintangan, spiritual, supranatural, ilmu-ilmu psychic gitu, psikologi. Mungkin kamu suka disebut dalam doanya, cie. Orangnya gampang galau ya kan, tadi aku bilang sensitif orangnya. Gampang galau, suka sendirian atau agak introvert. Jadi kalau dia sedih pun dia nggak cerita sebenarnya. Tapi di sisi lain dia tuh suka ini, orangnya mau berjuang dalam apapun. Beberapa ada yang suka binatang juga. Dia kalau ada sesuatu yang dia nggak suka dia bakalan lawan, bakalan speak up gitu loh. Bukan lawan yang cari ribut, bukan. Nah ini kan ada lagi tuh spiritual, terus religius, nih tentang keagamaan. Dia tahu hal-hal mistik, dia tahu apa itu mungkin meditasi, menenangkan diri, ini apa sih,
apa sih, kontemplasi ya, kompilasi, ntar salah ngomong dibully lagi sama netizen. Ya, iya dia tuh dominan nih, jadi kalau apa-apa dia yang mengatur, mengarahkan. Orangnya suka ini ya, menghibur atau bekerja dalam entertainer, bisa juga. Ada yang suka main musik atau bekerja dalam dunia seni, singing atau main alat musik, performer, dancer, aktor. Tapi orangnya agak pasif ya. Kalau kamu nungguin dia action tuh kayaknya susah gitu ya. Kayak seseorang yang nggak punya kebebasan buat action, entah third party atau memang dia bingung aja harus gimana sama hubungan kalian. Apa ya, dia yang penasaran denganmu, atau mungkin dia ini ya kayak pernah mencoba gitu loh, kayak effort ke kamu nih. Dia mungkin tipenya gini, santai, pasif dalam hubungan, jadi dia tipe let it flow, ya udahlah biar waktu yang menjawab semua, kedepannya kan seperti apa gitu. Twin flame kamu, iya, itu ada twin flame katanya. Ini keluarnya barengan lagi twin flame sama reflection, jadi banyak kemiripan kesamaan yang diantara kalian. Jadi dia melihat kamu tuh kayak ngeliat dirinya sendiri. Yang tadi aku bilang ya, dia ekspresif nih, emosionalnya tuh kerasa dalam sebuah hubungan. Emosional itu bukan emosi ya guys, emosional itu sih ekspresi perasaan lah ya, ada marah, sedih, happy, macam-macam, itu emosional ya. Soalnya kemarin ada yang tanya pas lagi reading, emosional tuh apa? Ya itu emosional. Iya, jadi dia lebih ke slow, santai, secara mengalir aja, natural, biarkan semuanya berjalan seperti biasa aja, nggak harus di-push gitu ya. Walaupun sebenarnya ada effortnya juga sebenarnya, walaupun kelihatan santai. Apakah dia seseorang yang udah menjauh sama kamu? Karena di sini ada let go, aku lihat. Iya sih, menjauh ini ada space di sini. Kamu sama dia kayak sama-sama memberikan space masing-masing di satu momen. Tapi dia tetap percaya ya, kalau misalnya memang hubungan ini ada jalannya, ada jodohnya, ya lihat aja nanti ke depannya seperti apa. Tapi kamu sama dia tetap menjalani dengan versi terbaik masing-masing sih. Kayak memberikan yang terbaik untuk hubungan ini. Dia orangnya sangat kritis atau suka komplain, speak up. Yang tadi aku bilang mungkin ya, ketika sesuatu tuh ada hal yang nggak bikin dia happy, dia speak up. Tapi dia tipenya menerima satu sama lain ya. Makanya aku bilang dia bukan tipe yang nge-push, jadi ya menerima satu sama lain seperti apa. Nggak harus merubah seseorang dalam sebuah hubungan ini. Ada perubahan antara kamu atau dia yang merasa ada perubahan karena hubungan ini. Contoh misalnya tipe salah satunya itu nggak sabaran, tapi karena dalam hubungan ini jadi lebih sabar. Itu kan perubahan juga. Ada sih romantic feeling dia ke kamu nih. Selain penasaran ada romantic feeling. Ya, romance. Ada perasaan. Bukan cuma sekedar penasaran-penasaran aja. Kenapa dia penasaran ke kamu? Aku baru ingat tadi tuh ada kartu apa sih yang menjelaskan bisa aja dia belum terlalu serius ya, jadi kayak ya penasaran tapi belum terlalu serius, sekalipun dia ada perasaan ke kamu, ada romantic feeling. Kenapa dia penasaran sama kamu? Karena kamu sama dia ada jarak ya, jadi dia pengen tahu lebih dekat lagi, atau mungkin ada keraguan juga, jadi dia mencari tahu tentang kamu, kayak butuh validasi, makanya dia cari tahu tentang kamu. Penasaran ada sesuatu kamu sama dia, masalah yang belum selesai di sini. Jadi dia masih mencari tahu tentang kamu. Dan ya selebihnya ingin menuntaskan masalah di antara kalian. Kamu sama dia ada jarak atau ada sesuatu yang memisahkan kalian.
Jadi kayak dia nggak tahu tentang kamu, kabar kamu. Ujung-ujungnya mencari tahu sih. Dia penasaran tentang kamu. Entahlah, dia merasa ada beban yang dia rasakan di hubungan ini ya. Jadi apa ya, kenapa dia penasaran? Apa karena dia melihat kamu itu, oh gini, kan tadi ya aku bilang dia tuh belum yakin sama hubungannya. Dia masih bimbang, ingin mempertahankan atau enggak hubungan ini. Jadi dia masih menjalani lah kedekatan atau hubungan kalian. Karena dia penasaran, ini hubungan ini worth it nggak, works nggak ke depannya. Makanya sekalipun dia merasa beban menjalani hubungannya, mempertahankannya, makanya dia masih bertahan di sini. Ya dia penasaran ke depannya gimana nih hubungannya, ujungnya gimana. Kalau dia orang masa lalu ya dia masih sering ingat kamu sih. Terlebih kalau dia masa lalu kamu terus dia tahu kamu deket sama yang lain, kamu udah punya pengganti baru, ya dia bakalan penasaran mencari tahu apakah iya kamu secepat itu move on, apakah iya kamu udah deket sama yang lain. Dia masih fokusin kamu sih. Iya, dia masih fokuskan kamu di sini. Penasarannya karena ya ini kamu ada jarak sama dia, terus juga ada yang sudah merasa terikat. Penasarannya karena nggak ada komunikasi atau kamu diemin dia juga. Penasarannya karena ya itu udah banyak effort yang dia keluarkan dalam hubungan ini. Jadi pengen tahu aja ini hubungannya bagaimana akhirnya kamu sama dia. Karena penasaran itu dia suka cari tahu tuh tentang kamu tuh. Dan karena penasaran jadi suka overthinking tentang kamu. Kalau udah cari-cari tahu akhirnya overthinking sendiri. Penasarannya karena ada yang memberi batasan di sini. Dan ada yang nggak bicara. Diam aja di sini. Jadi timbul rasa penasaran yang cukup besar. Bagaimana perasaan dia ke kamu ya? Perasaan dia, kamu ada konflik sama orang ini karena sebuah perbedaan. Ya, makanya tadi ada yang diam-diaman di sini. Perasaannya ada yang sakit hati, sedih, walaupun ada perasaan, ada feeling di sini tapi sedih, ada yang sakit hati, patah hati. Dia masih fokuskan kamu walaupun kesannya kayak nggak berbuat apa-apa. Dia masih fokuskan kamu walaupun kesannya nggak berbuat apa-apa karena dia nggak mau nge-push kamu atau nggak mau menjadikan hubungan ini sebuah beban buat kalian. Ada yang kayak nunggu kamu ya, diam-diam tuh kayak suka stalking, kayak poin kamu. Atau orang ini nih ya, ada satu sisi di dalam dirinya yang dia masih tutupi. Dia kayak memanipulasi. Entah manipulasinya tuh bohongin tentang perasaan dia ke kamu, atau manipulasinya ya dia ada sesuatu yang disembunyikan juga mungkin dari kamu yang dia tutupi. Ya ini ada energi third party, makanya aku bilang tadi tuh kayak ada yang deket sama yang lain, pihak lain, atau punya option lain. Sekalipun ada yang udah ada pasangan atau pihak lain, ya dia tuh ketarik juga ke kamu. Ya ngarep tipis-tipis lah ya. Perasaannya ada yang merasa terikat sama kamu. Ada yang suka atau tertarik ke kamu karena ya kamu tuh seseorang yang udah cukup mapan. Jadi kayak sama-sama material things lah. Jadi dia tertarik ke kamu ini. Iya nih ada yang kayak diam-diam nunggu, diam-diam sedih, galau. Ada yang kayak ingin menghampiri kamu sih, sekalipun energinya dia kayak dingin orangnya nih. Kayak diam, pasif, gak banyak bicara. Perasaannya saat ini lagi berusaha survive ya. Mungkin ada yang sedih atau sakit hati tadi. Ini kayak ada seseorang yang berusaha bertahan di keadaannya saat ini. Atau mungkin perasaannya ya kayak lagi butuh perhatian, gak ada yang memperhatikan atau haus perhatian.
perasaannya kamu sama dia udah menjauh. Makanya tadi aku bilang ada yang diam-diaman kan, ada konflik di sini. Iya nih, dia pasif, kayak nggak berbuat apa-apa aku lihat. Bisa aja dia nggak berbuat apa-apa, mungkin keadaan dia nggak memungkinkan untuk effort atau berjuang ke kamu ya, atau mungkin ya keadaan dia nggak baik-baik aja, mungkin secara finansial atau ada masalah di luar hubungan kalian. Nah, jadi dia dalam keadaan yang sulit buat berjuang di hubungan ini. Ada yang hubungannya udah berakhir sama kamu di sini, tapi pengen new beginning lagi, pengen ada sesuatu yang dia mulai, sesuatu yang baru sama kamu. Karena entah gimana ada sesuatu yang terjadi di diri dia dan dia bertransformasi, akhirnya mungkin dia sadar atau apa, akhirnya pengen new beginning sama kamu. Kan powerful, dia seseorang yang punya power, kuat, energinya strong. Ya, dia tipe orang yang bertanggung jawab, pekerja keras. Nah, kan hardworking di sini ada. Bisa jadi pas dia deketin kamu itu konsisten, cari kamu terus, kasih kabar kamu terus. Ini banget ya, banyak kartu dari awal tuh pasif tuh, slow kan dia. Karena mungkin dia bisa aja fokusnya ke material things, jadi nggak fokus ke hubungan, makanya agak slow, kayak seakan-akan nggak ngelakuin apa-apa, nggak action apa-apa dalam hubungan. Karena memang ada hal lain yang dia fokuskan, bukan cuma cinta-cintaan aja, bukan cuma kamu aja. Banyak achievement di dalam hidupnya, dia juga sering jadi spotlight, kayak pusat perhatian di tengah-tengah circle-nya. Mungkin dia orang yang cerdas, berpendidikan, berwawasan. Nah, kan tadi aku bilang ada yang kayak menghadirkan pihak ketiga atau third party. Di sini ada tuh cheating ternyata, guys. Oh iya, benar, berarti orangnya cukup egois, selfish. Mungkin kamu sama dia pernah ada konflik, terus tiba-tiba ada orang ketiga terbongkar, atau ada sebuah interogasi di sini yang menanyakan kejelasan, kepastian tentang hubungannya, atau ada seseorang yang meminta kejujuran, bisa juga. Ada yang lebih dewasa di sini, atau ya ada yang dewasa, ada yang childish. Entah siapa nih, kamu sama dia, ada yang dewasa, ada yang childish. Kelihatan lah keduanya kalian. Dia seseorang yang udah cukup sukses. Mungkin beberapa pekerjaannya itu ada seni, kayak praktikal. Mungkin dia tipe orang yang bekerjanya di lapangan, praktik, bukan yang cuma di depan meja job desk aja gitu. Ya mungkin kayak seseorang yang bekerja di lapangan, di luar, di outdoor, bukan di indoor aja, di depan meja kayak gitu ya. Nah kan lagi-lagi kartunya yang keluar, dia nggak mau effort banyak. Yang tadi pasif, yang slow itu aku bilang, karena memang fokusnya nggak ke percintaan juga. Nah itu gambar-gambar orang yang kayak sibuk kerja, stres kerja, pusing, capek kerja, orang yang lagi fokus ke pekerjaan, project ada yang dia kerjakan, jadi udah stres dan kusut duluan sama karirnya dia. Jadi kadang dia ya nyerah dalam relationship. Kadang banyak hal-hal yang dia miss dalam relationship karena dia terlalu sibuk bekerja. Jadi kalau ada masalah nggak dia selesaiin, dia gantung, karena ya dia lebih stres sama pekerjaannya mungkin. Ada energi kebingungan juga yang dia rasain. Ketika energi dia terlalu banyak, dia forsir buat pekerjaan, akhirnya dia kebingungan sendiri ketika ada masalah sama kamu dalam hubungan. Dari awal aku bilang orang ini kayak nunggu pesan chat dari kamu, nunggu kamu yang mulai komunikasi, atau nungguin kamu menghubungi dia nih, bisa juga. Ketika kalian ada konflik atau ribut, ada kemarahan, dia lebih suka kayak nungguin kamu yang cari dia duluan, karena dia serba salah, takut kamu marah, tanya dia macem-macem, takut kamu ngejudge dia, marah-marah tentang kesalahan dia. Orang ini kalau lagi banyak pikiran kayak agak menarik diri atau menutup akses, kayak jadi susah dicari. Orangnya gampang overthinking. Ada yang suka olahraga di sini.
dia mungkin tipe yang sibuk banget ya sama pekerjaan, mungkin punya beberapa pekerjaan. Ada yang ini nih, jiwa leader atau pemimpin, atau dia bekerjanya itu selalu menggunakan ini apa, teknologi IT atau gadget gitu ya. Ada yang orangnya sikapnya dingin ya, dia suka stalking kamu nih kalau lagi sedih, galau, ada masalah. Oke, itu aja ya gengs kayaknya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Ini aku cek zodiak ya. Atau karena dia penasaran sama kamu ya, dia suka stalking kamu di sosial media. Ya tipe-tipe orang penasaran gitulah ya. Zodiak dia ada zodiak Leo, Cancer, Virgo, Pisces, Taurus, Aquarius, Gemini, Aries, Libra. Inisial hurufnya dia inisial hurufnya ada huruf K, B, P, J, N, C, Z, V, W, E, T, Q, H, U, O, dan G ya. Semoga kalian jelas ya inisial yang aku sebutkan. Thank you guys for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.